Kalau begitu banyak orang yang ragu dengan Al-Quran jadinya. Iya. Termasuk alam penciptaan. Alam itu tercipta dengan sendirinya. Nah, dan hancur sendirinya juga. Dan alhamdulillah sudah dibuktikan oleh Pak Dr. Rakib kemarin. Cuman berkaitan dengan surat 3. Silakan buka. Surat 3 surat Al-Imran kan? Ya. Ayat yang ketiganya. Silakan baca anak bapak. Muti'ah. Mana dia? Bapak starter bacanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurah wal injil. Udah ketemu? Nah, silakan baca Muti'ah. Mana mic-nya nih? Kasihkan, tolong. Pakai mic, maaf ya, kecil. Nih. Muti'ah. Rupanya di dalam Al-Quran juga ada yang diakui tentang apa? Kitab Al-Quran, Taurat dan Injil. Bagaimana menurut pendapat anak bapak? Baca ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya. Artinya, Dia menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Ya. Itu di dalam surat 3 ayat 3. Betul? Nah, coba di surat 3 ayat 4 lanjutkan anak bapak yang di sampingnya, samping Muti'ah. Pakai. Ya, silakan. Surat 3 ayat 4. Pakai mic lah supaya nanti jangan kawan salah. Kalau salah kita perbaiki bersama-sama. Silakan. Nah. Ya, pakai mic aja, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qabalu hudan linnasi wa anzalal furqan. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Artinya Sebelum turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan pembeda yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat keras. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balas kekuasaan. Nah, ingat kalau kita membaca kitab Injil kan, kitab Taurat, jadi ketika masuk ke dosa juga kan, berat juga hukumnya kan. Berarti keliru juga kita hanya baca Al-Quran. Nah, bagaimana pendapat Tasya tentang ayat tadi? Jadi Injil perlu juga kita akui katanya. Nah, bagaimana pendapat Tasya tentang ayat tadi? Nah, dibaca tanggapannya tentang ayat tadi. Lihat terjemahnya bagaimana tanggapannya. Bapak minta Shirley. Marisa, kasih. Boleh dibaca ayatnya, kemudian apa tanggapannya? Apa perlu kita, ya kan, tambah kitab lagi, Injil atau Taurat? Atau ketiganya, silakan. Ayat 3 sampai 4. Ya, ayat 3 sampai 4. Apa artinya, Pak? Ya, artinya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya, jadi Injil dan Taurat itu perlu juga kita imani, kan begitu? Kita yang selama ini baca Al-Quran di pondok, apalagi di mu'alimin, perlu kita sarankan ini. Betul? Baca kitab baca kitab Taurat. Injil diturunkan kepada Nabi apa? Isa. Sudah tahu Taurat? Nabi Musa. Kalau Zabur? Daud.
Jadi kita harus yakin juga. Nah, bagaimana tanggapannya kan gitu? Silakan, Farisa. Tanggapan saya tentang ayat ini yaitu kitab Al-Quran itu merupakan suatu kitab yang memang harus kita imani karena itu merupakan sebuah rukun iman, ya. Nah, rukun imannya rukun iman berapa? Rukun iman ketiga. Ya, ketiga. Rukun iman itu kan ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, Rasul, hari kiamat, takdir, kan itu? Ya kan? Nah, lanjut. Apa tanggapannya? Nah, kita juga kan Taurat dan Injil itu diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kan? Ya. Berarti kitab itu tuh sebelum Nabi turun diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa yang merupakan utusan Allah, yang Allah utus untuk kaum-kaum yang ingkar pada Allah. Nah, di sini kita disuruh untuk mengimani kitab-kitab selain Al-Quran itu, maksudnya Taurat dan Injil dahulu itu tuh merupakan sebuah kitab yang masih suci, yang isi kitabnya itu masih terjaga sebelum diubah oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani yang zaman sekarang. Ya. Jadi kan sebuah kitab Injil sama Taurat itu tuh merupakan sebuah kitab terdahulu, dan apabila Al-Quran diturunkan, maka Al-Quran ini sebagai itu melengkapi semua suatu hal yang tidak ada pada Taurat dan tidak ada pada Injil, turun Al-Quran, maka Al-Quran itu merupakan suatu pelengkap bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Tuh. Siapa namanya? Farisa. Kita berikan aplaus. Siapa yang sependapat dengan Farisa? Semuanya? Nah, coba buka pula surat 2 ayat 41. Bapak minta yang membacanya Tia Akila, surat 2, surat Al-Baqarah ayat 41. Nah. Surat 2 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Betul? Iya. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Artinya, dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. ya, jadi beriman kepada. Nah, bagaimana tanggapan dia itu dengan ayat sebelumnya disambungkan dengan ayat yang barusan? Nah, siapa yang bisa? Tadi mantap tuh. Nah, ada yang mau menunjuk langsung? Nah, terus bagaimana pendapat dia? Namanya ke depan. Nah, Tanggapan saya, kita harus mengimani kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran, yaitu kitab Taurat dan Injil. ya, Tapi setelah turunnya Al-Quran itu menjadi penyempurna dari kitab-kitab tersebut. tapi orientalis lagi tidak bilang itu Al-Quran itu bukan wahyu katanya. Orang orientalis barat itu mengatakan ini Al-Quran ini bukan wahyu, Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad katanya. Dia berkawan dengan orang Yahudi, Nasrani. Dengan banyak-banyak berkawan, dapat ide dia membuat Al-Quran katanya. Nah, bagaimana pendapat Farisa? Dia Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad nih. Apa tanggapannya? Jangan membaca-baca aja, tapi kita pahami ayat tadi. Kata orang orientalis itu Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Dia berkawan dengan orang Yahudi. Mereka berkawan itu itulah Al-Quran. Bagaimana pendapatnya? Farisa boleh.
Yang lain juga boleh. Tiara, bagaimana pendapatnya? Kasih mic. Ya. Jadi ini buatan Nabi Muhammad nih, bukan wahyu nih katanya. Silakan. Ya. Al-Quran ini bukan wahyu katanya. Al-Quran ini sebenarnya adalah buatan Nabi Muhammad. Hanya pemikiran mereka. Ya terus. Pemikiran mereka itu kan yang pemikiran singkat, yang karena mereka itu berpikir dengan akal mereka. Karena mereka mempercayai adanya Tuhan, makanya mereka menyebutkan bahwa Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah, tetapi bukan juga dari Nabi Muhammad, tetapi buatan dari orang-orang yang udah ngumpulin kitab Taurat dan kitab Injil sebelumnya. Iya, ditirunya ke Taurat tuh katanya. Diturunnya Injil tuh. Makanya terciptalah Al-Quran yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kita membantahnya? Tadi kemarin kan kita materinya wa'in kerja atau fil ard, jangan ikut-ikutan kan? Galak orang galak ya kan? Digalaknya awak. Makanya tidak boleh jadi turut-turutan berilmu. Menjawabnya itu dengan ilmu juga. Tidak dari bapak tuh kan? Orang itu bilang, bahkan katanya nikah aja sesama jenisnya boleh. Tidak boleh dong. Jadi bagaimana tuh Al-Quran ini? Atau memang dia buatan Nabi Muhammad? Apa alasannya? Harus ada alasan si Fahira ya. Si Tiara udah jawab. Siapa lagi? Mia. Apa jawabannya? Atau sepakat aja lah kita ya. Memang Nabi Muhammad punya buat. Nah, buktinya susah kita dengan Al-Quran tuh. Disuruhnya kita mengaji pagi pertama dari guru-guru. Bagus kita tinggalkan Al-Quran tuh. Nggak boleh dong. Nah, apa alasan bilang nggak boleh? Kasih dia. Kenapa nggak boleh kita masih baca Al-Quran tuh? Dilarang pula. Apa alasannya? Nggak usah baca Al-Quran katanya kan? Atau orang modern itu kan? Kenapa ini buatan Nabi Muhammad? Buatan Muhammad nih. Siapa yang mau jawablah ya? Kasih ya. Ya. Kasih dia. Ya. Silakan. Nggak apa-apa. Atau kasih